Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran farmakognosi dasar. Kita tetap pakai PowerPoint yang beraudio seperti ini dan saya upload di YouTube untuk memudahkan kalian untuk belajar dan mengaksesnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Kalau minggu lalu itu sampai di pembuatan simplisianya, hari ini kita membahas tentang bagaimana pengemasan simplisia yang baik untuk mempertahankan mutunya, sampai nanti kita akan membahas tentang pemalsuan dan penurunan simplisia, dan juga nanti bonusnya saya kasih tahu contoh-contoh prosedur pembuatan simplisia. Oke, kita langsung saja di pembahasan. Yang pertama adalah pengemasan simplisia. Jadi simplisia kalau udah jadi itu nggak dibiarkan tetap diangin-anginkan gitu ya, soalnya kalau dibiarkan nanti dia akan rusak. Jadi simplisia kering yang sudah jadi itu nanti dikemas. Simplisia kering ini dia lebih mudah dikemas daripada dia bentuk tanaman segar. Selain itu mutunya juga terjamin karena karena reaksi enzimatikanya telah berhenti. Jadi itulah kenapa dia itu nggak membusuk walaupun di penyimpanan lama. Beda dengan tanaman segar, kalau disimpan lama dia pasti membusuk. Tetapi kalau sudah dalam bentuk simplisia dia tidak akan membusuk karena di sini reaksi enzimatikanya sudah berhenti. Kemudian hal-hal yang dapat menyebabkan simplisia rusak antara lain adalah cahaya. Itu biasanya cahaya matahari itu bisa menyebabkan simplisia rusak, enzim yang masih aktif, dan juga kelembapan udara yang masih sangat tinggi. Ya, kalau dia simplisianya udah kering kemudian diletakkan di tempat yang lembab, otomatis dia akan berjamur gitu. Jadi nanti akan rusak. Kemudian simplisia ini dapat disimpan ya, dapat dikemas dalam bentuk rajangan yang bulat-bulat gitu, seperti ini. Ini contoh yang rajangan, ini yang kumis kucing ya, nggak harus bulat-bulat. Kalau yang golongan rhizoma itu biasanya bentuknya rajangan, jadi dia bentuknya bulat-bulat. Tetapi kalau dia bentuknya daun atau herba ya tetap daun gini, maksudnya masih simplisia utuh. Ya, selain dalam bentuk rajangan juga disimpan dalam bentuk serbuk. Contohnya seperti di serbuk temulawak ini disimpan dalam bentuk serbuk. Selanjutnya, setelah udah mengetahui tentang pengemasan, selanjutnya adalah wadah. Nah, di sini simplisia ini perlu diletakkan di wadah yang baik dan benar. Wadah yang digunakan untuk mengemas tadi tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya, baik secara kimia maupun secara fisika yang dapat menyebabkan perubahan potensi mutu dan kemurnian. Ya, jadi jika pengaruh tersebut tidak dapat dihindarkan, maka perubahan yang terjadi tidak boleh sedemikian besar sehingga menyebabkan bahan yang disimpan tidak memenuhi syarat baku. Misal suatu simplisia diletakkan atau dikemas dalam suatu wadah plastik, tapi ternyata plastiknya itu bereaksi dengan simplisianya. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu perlu diperhatikan, wadahnya itu harus baik, benar dan baik gitu. Kemudian di sini ada dua jenis wadah yang dapat digunakan untuk menyimpan simplisia. Yang pertama adalah wadah tertutup baik, yaitu wadah yang harus melindungi isinya, maksudnya melindungi simplisianya dari masuknya bahan padat dari luar dan mencegah kehilangan waktu pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan. Ini maksudnya begini. Wadahnya ini harus dapat melindungi simplisianya dari masuknya bahan padat dari luar ya, sehingga kalau simplisianya udah dikemas ya, itu dikemasnya harus baik. Jadi nggak boleh ada benda-benda asing itu yang bisa masuk ke wadahnya. Misal kamu simpan di plastik clip kan masih kayak kemungkinan bisa buka sedikit gitu ya. Nah, itu berarti wadahnya tidak bisa disebut sebagai wadah tertutup baik karena dia masih ada kemungkinan untuk masuk ya. Atau cuma plastik kiloan itu dilipat-lipat kemudian di staples, nah itu juga masih kurang baik karena dia mungkin saja akan ada hewan-hewan yang masuk ke dalamnya gitu. Selain itu juga mencegah kehilangan, maksudnya mencegah dia bocor atau brodol kali ya, ini bahasanya, mencegah dia kehilangan ketika diangkut, ketika disimpan, atau ketika dijual. Jadi diusahakan wadahnya itu kuat ya, jadi ketika dia disimpan, diangkut, didistribusikan itu simplisia nggak bocor dan nggak hilang gitu. Itu persyaratan wadah tertutup baik. Selanjutnya adalah wadah tertutup rapat. Wadah ini harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat atau lengas dari luar dan juga mencegah
mencegah kehilangan, pelapukan, pencairan, dan penguapan pada waktu pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan. Ya, hampir sama, cuma kalau tertutup rapat ini dia benar-benar aman, sehingga si simplicianya itu nggak bocor, maksudnya nggak brodol, kemudian tidak lapuk karena dia kedap udara, kemudian dia tidak cair bagi simplicia tertentu dan tidak menguap juga bagi simplicia tertentu. Selanjutnya, setelah dikemas, diletakkan di wadah yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyimpanan. Penyimpanan ini sendiri harus terlindung dari sinar matahari langsung. Ya, sinar matahari langsung itu berarti ada sinar kemudian langsung mengenai simplicianya, itu namanya sinar matahari langsung. Ya, dan simplicia itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung karena dia bisa merusak simplicianya. Selanjutnya disimpan di wadah kaca atau botol coklat atau botol merah. Nah, wadah kacanya ini harus gelap. Ya, misal kamu mau nyimpan di wadah atau botol kaca, ini harus gelap. Kenapa? Karena wadah-wadah gelap itu melindungi dari sinar-sinar yang masuk gitu. Makanya kalau kamu lihat di lab ya, untuk larutan-larutan itu kami simpan di botol coklat karena untuk menghindari kerusakan. Karena kalau disimpan di botol bening, nanti dia akan sangat mudah rusak karena terkena cahaya sehingga teroksidasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah sirkulasinya harus selalu lancar. Maksudnya sirkulasi udara di tempat penyimpanan atau di gudangnya ini harus selalu lancar. Biar kenapa? Biar nggak lembab ya, karena kalau suasananya lembab nanti dapat menyebabkan simplicia tersebut rusak. Yang terakhir adalah memperhatikan suhu penyimpanan. Tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas. Nah, kemudian bagaimana standar suhunya? Untuk standar suhu itu sudah diatur dalam Farmakope Indonesia. Di sini ada beberapa standarnya. Yang pertama, suhu dikatakan dingin apabila suhu tersebut itu tidak lebih dari 8 derajat. Kemudian suhu di lemari pendingin itu yang bukan di freezer ya, itu suhunya 2-8. Kemudian di lemari pembeku atau freezer itu 20 sampai -10. -20 sampai -10 ya. Kemudian suhu dikatakan sejuk apabila dia berada di angka 8 sampai 15 derajat Celcius. Ya, itu dinamakan sejuk. Selanjutnya suhu kamar sendiri itu 15 sampai 30 derajat Celcius. Dikatakan hangat itu di angka 30 sampai 40 derajat Celcius, dan dikatakan panas berlebih itu lebih dari 40 derajat Celcius. Dan simplicia sendiri ini harus disimpan yang di sini, di suhu kamar ya. Jadi di angka 15 sampai 30 derajat. Di atasnya suhu kamar ini dia rusak ya, lembab. Kalau di bawahnya ini dia juga rusak karena terlalu panas gitu. Selanjutnya adalah kemurnian simplicia. Nah, apa sih kemurnian simplicia? Kemurnian simplicia itu seperti suatu syarat simplicia itu harus murni simplicia tersebut ya, itu harus sesuai persyaratan. Tetapi untuk persyaratan kemurnian ini hanya untuk simplicia yang diperdagangkan. Kalau simplicia yang akan dikonsumsi sendiri tidak perlu memenuhi persyaratan kemurnian. Maksudnya begini, kalau kamu membuat simplicia temulawak misalnya, itu harus memang benar-benar simplicia temulawak. Rimpangnya saja, nggak boleh tercampur oleh batu, oleh daunnya temulawak, oleh tangkainya temulawak. Kalau tercampur gitu berarti dia tidak murni. Jadi suatu simplicia dikatakan murni kalau dia memang pure simplicia tersebut. Ya, pure benar-benar temulawak, itu namanya simplicia yang murni ya. Kemudian di sini ada dua persyaratan kemurnian yang di simplicia nabati ya. Simplicia nabati itu adalah simplicia yang terbuat dari tanaman ya. Untuk persyaratannya harus bebas dari serangga ya. Ini tentu karena kan dia tanaman ya, nggak boleh tercampur oleh serangga-serangga. Kemudian fragmen hewan atau kotoran hewan ya, ini tidak boleh tercampur. Misal di situ ada kakinya jangkrik ya, kan nggak boleh ya, harus benar-benar isinya simplicia nabatinya. Tidak menyimpang bau ya, jadi bau dari simplicia tidak menyimpang. Misal kamu buat simplicia temulawak ya, baunya harus temulawak, nggak boleh baunya cengkeh ya. Kalau sampai kamu membuat simplicia temulawak baunya cengkeh, berarti simpliciamu menyimpang dan tidak murni.
dan juga tidak boleh menyimpang warnanya. Kalau temulawak berarti kan dia pure oranye sampai kekuningan. Kalau dia sampai warnanya coklat berarti simpliciamu rusak, tidak memenuhi persyaratan kemurnian. Selain itu juga tidak boleh mengandung lendir, ini tentu ya, karena simplicia itu bentuknya kering ya, berarti nggak boleh mengandung lendir maupun cendawan. Cendawan itu adalah hewan-hewan kecil yang suka terbang-terbang, itu dapat menyebabkan simplicia lapuk. Selanjutnya adalah simplicia hewani. Kalau persyaratan kemurnian simplicia hewani itu harus bebas dari serangga sama ya, fragmen hewan atau kotoran hewan, tidak menyimpang bau dan warnanya, dan juga tidak mengandung lendir dan cendawan. Ya, hampir sama seperti si simplicia nabatinya. Selanjutnya adalah pemeriksaan mutu simplicia. Ya, ini fungsinya apa? Untuk memeriksa mutu atau kualitas si simplicia yang telah dibuat. Pemeriksaan mutu simplicia sendiri itu meliputi 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah menguji kebenaran simplicia, selanjutnya adalah pemeriksaan parametrik non spesifik, dan yang ketiga adalah pemeriksaan parameter spesifik. Yang pertama, untuk pengujian kebenaran simplicia ini dilakukan secara organoleptis, makroskopis dan mikroskopis ya, dimana organoleptis ini diperiksanya menggunakan panca indera ya. Yang kalian ketahui panca indera itu kan ada mata ya, hidung, telinga, mulut, dan kulit. Nah, di pemeriksaan organoleptis apa saja yang diperiksa, yaitu meliputi bau ya, warna, rasa ya, kemudian bentuknya itu diperhatikan ya, seperti retakan-retakannya diperhatikan, warnanya, baunya itu harus sesuai dengan persyaratan. Sementara pemeriksaan secara makroskopis itu dilakukan menggunakan tidak menggunakan mikroskop. Untuk pemeriksaan makroskopik harus dilakukan lebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan dengan cara lain, karena pada umumnya pemeriksaan baru dilanjutkan jika penilaian organoleptik makroskopik ini memberikan hasil baik ya. Jadi organoleptis makroskopis itu yang mengamati dengan panca inderanya, sedangkan pemeriksaan mikroskopis ini pengamatannya itu mengamati ciri-ciri anatomi histologi, terutama untuk menegaskan keaslian simplicia ya, meliputi pengamatan terhadap irisan melintang, kemudian bentuk serbuknya. Nah, pengamatan mikroskopis ini dilaksanakan menggunakan mikroskop ya, jadi bentuk serbuknya itu dilihat melalui mikroskop gitu. Selanjutnya adalah pemeriksaan parameter non spesifik. Pemeriksaan ini terkait dengan faktor lingkungan dalam pembuatan simplicia, seperti uji adanya cemaran yang disebabkan oleh pestisida, jamur, angka aflatoksin, logam berat, dan benda lainnya. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan parameter spesifik. Ini terkait dengan kandungan senyawa yang ada dalam tanaman. Dan pemeriksaan parameter spesifik sendiri ini terdiri dari pemeriksaan secara fisika yang meliputi daya larut, bobot jenis, rotasi optik, titik lebur, titik beku, kadar air, dan sifat-sifat simplicia di bawah sinar ultraviolet. Ini dilakukan secara fisika. Fisika itu berarti dilihat fisiknya. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan secara kimia, berarti dia bersifat kualitatif, yaitu disebut identifikasi dan pada umumnya berupa reaksi warna atau pengendapan ya. Jadi dites menggunakan reaksi warna, menggunakan reagen-reagen tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan secara hayati atau biologi, pada umumnya bersifat penetapan potensi zat berkhasiatnya ya. Jadi untuk melihat zat berkhasiatnya itu apa di simplicia. Dan yang terakhir adalah pemalsuan dan penurunan mutu simplicia. Ya, kenapa ini dilakukan? Karena harga beberapa simplicia ini mahal ya. Biasanya yang mahal-mahal itu pasti dipalsu ya, untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dari si pedagang itu tadi. Di sini ada 2 yang akan kita bahas, yaitu pemalsuan dan penurunan mutu simplicia. Untuk pemalsuan ini berarti dia dilakukan secara sengaja, sedangkan penurunan simplicia itu bisa saja terjadi secara tidak sengaja. Ya, bisa saja, tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga dilakukan secara sengaja. Memang sengaja diturunkan mutunya biar dia mendapatkan
keuntungan yang berlebih dari hasil penjualannya. Oke, yang pertama adalah Simplisia bermutu rendah. Simplisia dianggap bermutu rendah jika dia itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, khususnya persyaratan kadarnya. Mutu rendah ini dapat disebabkan oleh tanaman asal, ya, memang bibitnya yang tidak berkualitas atau cara panen yang salah dan pengeringan yang salah, bisa saja karena disimpan terlalu lama atau salah cara penyimpanannya, dan juga karena adanya pengaruh kelembapan, panas atau penyulingan. Selanjutnya yang kedua adalah Simplisia dianggap rusak. Ini jika oleh sebab tertentu keadaannya tidak lagi memenuhi syarat. Misalnya menjadi basah oleh air laut, ya mungkin kalian nggak bisa bayangkan kenapa dia bisa basah oleh air laut, ya karena literatur ini itu diambil dari zaman-zaman Belanda dulu. Jadi untuk transport atau distribusi dulu itu masih menggunakan kapal laut, ya, jadi nggak pakai darat karena dulu nggak ada kendaraan besar-besar seperti sekarang, ya. Jadi di sini syaratnya itu rusak kalau dia menjadi basah oleh air laut karena dulu diangkutnya menggunakan kapal, sehingga bisa saja dia itu terkena air laut dan kemudian basah. Kemudian akhirnya dia dikatakan sebagai Simplisia yang rusak. Atau tercampur minyak pelumas waktu diangkut dengan kapal dan lain sebagainya. Nah ini ya masih zaman dahulu sih ini literaturnya. Dia rusak karena tercampur dengan minyak pelumas. Ya karena ngangkutnya menggunakan kapal, nggak pakai truk kayak sekarang. Kalau sekarang kan pakai truk. Selanjutnya Simplisia dikatakan bulukan. Ya, bulukan ini maksudnya kualitasnya turun karena dirusak oleh bakteri, cendawan atau serangga. Ya, berarti bulukan ini kerusakan yang disebabkan oleh hewan, ya, bakteri, cendawan atau serangga itu tadi. Dan hewan-hewan ini menyebabkan apa sih di Simplisia kok sampai rusak? Menyebabkan Simplisianya rapuh. Tuh. Yang keempat adalah Simplisia tercampur. Ini secara tidak sengaja terdapat bersama-sama bahan atau bagian tanaman lain. Misal untuk tanaman cengkeh ini yang digunakan adalah kuncup bunganya. Tetapi pada Simplisia yang diedarkan dia nggak sengaja tercampur dengan tangkai cengkehnya atau daunnya. Ya contoh lain daun sena tercampur dengan tangkai daun itu nggak menutup kemungkinan. Mungkin saja pas sortasi keringnya itu kurang teliti lagi, ya sedikit kurang teliti. Yang terakhir adalah Simplisia dipalsukan. Nah, ini baru kerusakan yang dilakukan secara sengaja. Jika secara sengaja diganti, diolah atau ditambahi bahan lain yang tidak semestinya. Misal di sini minyak zaitun diganti minyak biji kapas. Ya, memang warnanya sama-sama nyaris ke hijau gitu. Tapi bening, kemudian rasanya juga tidak berasa. Ya, jadi minyak zaitun yang tadi diganti minyak biji kapas tetapi dijual dengan tetap menggunakan nama minyak zaitun, ya. Jadi namanya dipalsukan. Selain itu contoh tepung jahe ditambahi pati terigu agar bobotnya bertambah gitu dan ditambahi serbuk cabai agar tetap rasanya pedas gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Dan contoh terakhir itu tadi masih tepung jahe, ya. Tepung jahenya ditambahi terigu biar bobotnya nambah, ditambahi bubuk cabai biar ada rasa pedasnya, kemudian ditambah serbuk temulawak agar warnanya tetap seperti keadaan semula gitu. Oke, itu untuk pemalsuan dan penurunan Simplisia. Selanjutnya adalah contoh pembuatan Simplisia. Yang pertama, ini ada contoh pembuatan Simplisia curcumarizoma atau temulawak. Ya, untuk pembuatan Simplisia itu dimulai dari pemanenan tanamannya dulu. Curcumarizoma di sini adalah temulawak. Jadi kita panen temulawak. Temulawak itu dipanen pada saat usia 10 sampai 12 bulan setelah ditanam atau ketika dia daunnya udah mulai menguning. Rimpang yang baik dan besarlah yang dipilih untuk digunakan sebagai Simplisia. Selanjutnya dipotong untuk pemanenannya bisa dipotong dengan tangan atau menggunakan pisau atau menggunakan garpu. Ya, selanjutnya membuang kotoran tanah yang masih melekat, ya, karena dia tumbuhnya di tanah, jadi tanah-tanah tersebut dihilangkan. Akar-akarnya juga dihilangkan. Sortir rimpang yang masih muda, kecil atau busuk. Ya, jadi yang muda ini diambil, yang busuk ini dibuang. Yaitu namanya sortasi. Ya, sortasi basah karena di sini tanamannya masih tanaman segar.
Setelah disortasi, selanjutnya dilakukan pencucian rimpang menggunakan air bersih dan mengalir. Diutamakan dengan air pump karena sudah diklorinasi, sudah ada klorinnya untuk membunuh bakteri-bakteri. Pencucian yang baik dengan penyemprotan dan penyikatan ini untuk rimpang ya, karena dia kan tumbuhnya di tanah sehingga pasti banyak tanah yang masih menempel ya, lebih baik dia disikat kemudian disemprot untuk menghilangkan tanah-tanah yang menempel. Sikat rimpangnya dengan hati-hati agar rimpang tidak sampai rusak, kemudian ditiriskan dalam rak pengering. Rimpang yang sudah dicuci tadi dipotong secara melintang. Melintang itu bentuknya seperti ini ya, bulat-bulat ini melintang. Kalau yang panjang-panjang itu bukan melintang ya. Potong secara melintang rimpang temulawak yang sudah bersih dengan cara manual boleh, atau menggunakan mesin itu juga boleh ya. Ketebalan potongan itu sesuai yang diinginkan, tetapi biasanya sekitar 2-5 mm ya, jadi tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti zat berasanya dia akan cepat rusak ketika dikeringkan, atau simplisnya nanti akan mengkerut kalau terlalu tipis. Tapi kalau terlalu tebal dia keringnya akan lama dan itu sangat membuang waktu gitu. Setelah dipotong-potong tadi ditempatkan pada bagi ya atau wadah yang sesuai dengan metode pengeringan yang digunakan. Susun potongan agar tidak bertumpuk terlalu tebal supaya pengeringannya merata. Pengeringan yang baik dilakukan dalam oven dengan suhu 50-55 derajat Celcius. Tetapi kalau rimpang ini juga boleh diletakkan di bawah sinar matahari yang tidak langsung ya. Tuh. Selanjutnya setelah dia kering dilakukan kembali penyortiran ya, karena dia sudah menjadi bentuk simplisia maka penyortirannya disebut sortasi kering ya. Sortasi kering ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran yang masih ada di simplisianya ya. Misal ada batu ya dikeluarkan, misal masih ada kayak akarnya itu juga dikeluarkan. Setelah kering dan kemudian sudah disortasi, segera dilakukan pengemasan dalam wadah tertutup baik dan disimpan pada suhu kamar ya. Penyimpanan pada suhu kamar yaitu pada suhu 15-30 derajat Celcius ya, itu untuk rimpang. Selanjutnya ini untuk daun ya. Daun ini caranya sama ya, dipanen, disortir, dicuci. Kemudian untuk daun ini tidak perlu dipotong-potong lagi karena dia bentuknya udah ini ya, udah ready to dry, maksudnya udah siap untuk langsung dikeringkan. Beda dengan rimpang. Rimpang kan bentuknya kayak wungkul-wungkul gitu ya. Jadi kalau langsung dikeringkan nanti keringnya lama ya dan gak akan maksimal pengeringannya. Tapi kalau daun dia sudah tipis gini, bentuknya juga udah sesuai, jadi nggak perlu dipotong lagi ya. Untuk daun sendiri ini pengeringannya ini bisa menggunakan oven dengan suhu 60 derajat, tetapi kalau nggak punya oven itu bisa diangin-anginkan saja tanpa perlu diletakkan di bawah sinar matahari ya. Jadi cukup diangin-anginkan sekitar 3 hari dia sudah kering. Karena khawatirnya kalau kalian keringkan di bawah sinar matahari langsung, saat berhasilnya akan rusak gitu. Setelah kering sama seperti tadi ya, dilakukan penyortiran lagi atau disebut dengan sortasi kering ya. Setelah disortasi kering dikemas. Nah, karena materi kita sudah selesai ya, materi pembuatan simplisia sudah selesai, maka selanjutnya akan saya berikan tugas. Tugasnya adalah kalian membuat simplisia. Nah, simplisia yang dibuat adalah tanaman yang kalian tanam ketika budidaya tanaman kemarin ya. Misal kalian kemarin kelompok kalian kedapatan atau kebagian jahe, maka simplisia yang dibuat adalah jahe. Misal kalian kemarin menanam temulawak, maka yang ditanam adalah temulawak ya. Kemudian tugas ini dilakukan secara berkelompok ya, jadi sesuai dengan kelompok penanaman budidaya tanaman obat kemarin. Kemudian pembuatan simplisia ini karena kita masih di suasana pandemi seperti ini, nggak mungkin kita membuatnya langsung ya. Jadi pembuatan simplisianya itu dipublikasikan atau direkam ya dalam bentuk video yang disertai dengan penjelasan langkah-langkahnya. Ya, jadi jangan cuma gambar berjalan aja. Misal kalian gambarnya cuma potong-potong terus cuci-cuci, kering-kering ya kan itu nanti pesannya nggak tersampaikan. Jadi harus disertai audio penjelasan langkah-langkahnya. Dan langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan video
yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu ya. Jadi mulai dari pemanenan. Kalian karena kalian ini nggak punya kebun ya, jadi nggak mungkin panen, sehingga untuk bahan segarnya itu bisa beli di pasar ya. Dibeli aja di pasar yang kualitasnya bagus gitu. Kemudian setelah kalian dapat bahan baku, kemudian disortasi basah, dicuci, dikeringkan, sortasi kering sampai dengan pengemasan. Ya, pengemasannya juga harus di wadah yang layak dan yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian video ini dapat dibuat menggunakan aplikasi video kreator favorit kalian. Boleh menggunakan KineMaster, InShoot, Viva Video, VN, atau kalian suka TikTok ya, boleh banget pakai TikTok. Kemudian videonya diupload di YouTube maksimal tanggal 2 Januari 2020 dan pengumpulannya itu melalui Google Classroom hanya berupa link YouTube. Jadi ada dua ya cara pengumpulannya. Yang pertama diupload YouTube dulu, yang kedua ya kalau cuma upload YouTube toh itu berarti tugas kalian belum selesai. Tugas dikatakan selesai apabila kalian sudah mengumpulkan di Google Classroom. Yang dikumpulkan bukan video tetapi hanya link YouTube-nya. Ya, terakhir 2 Januari 2020, jadi deadline-nya ini cukup lama, 2 minggu. Untuk pengeringannya nanti terserah, kalau punya oven boleh pakai oven, kalau nggak punya oven boleh diangin-anginkan atau menggunakan bantuan sinar matahari. Oke, good luck. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanya-tanya atau diskusi di Google Classroom. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.